Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum video dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri satu persatu. Dimulai dari yang sebelah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Ramadan. Perkenalkan, nama saya Alif Sabitullah Juanda. Nama saya Yusuf Abdurrahman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Japasya Agibari. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Syarusiam. Kami dari kelompok 6 akan membahas isu penting yang sedang ramai dibicarakan, yaitu kebocoran data warga Indonesia yang bahkan telah diperjualbelikan di website gelap. Isu ini mengancam privasi dan keamanan masyarakat, serta menjadi tantangan besar bagi kita semua. Dalam video ini, kami juga akan mengaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila untuk mencari solusinya. Yuk kita simak sampai selesai. Dalam mata kuliah Pancasila menjelaskan pentingnya peran Pancasila sebagai dasar negara dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks perkembangan teknologi, Pancasila menjadi pedoman etis agar inovasi yang dilakukan tetap sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebermanfaatan untuk masyarakat. Secara spesifik, bab 6 juga membahas bahwa teknologi harus diarahkan untuk memajukan peradaban manusia tanpa mengesampingkan nilai moral dan sosial. Dalam hal ini juga Pancasila meningkatkan kita bahwa ilmu pengetahuan termasuk teknologi digital harus dikelola untuk menjunjung tinggi keadilan sosial, keamanan, dan keberadaban. Di era digital ini, teknologi berkembang pesat, tetapi tantangan etika dan sosial juga semakin kompleks. Salah satunya adalah isu kebocoran data. Pancasila mendorong pengembangan sistem teknologi yang aman, transparan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Istilah kedua dan kelima juga secara khusus menjadi dasar agar teknologi digunakan untuk melindungi hak asasi manusia dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baru-baru ini, kita dikejutkan oleh kasus kebocoran data besar-besaran di Indonesia. Data warga seperti nomor KTP, nomor telepon, alamat, bahkan data kesehatan diketahui diperjualbelikan di website gelap dengan harga tertentu. Kasus ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi digunakan untuk kejahatan seperti penipuan atau pencurian identitas. Kasus ini menunjukkan lemahnya sistem keamanan siber di berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta. Padahal, data pribadi adalah hak asasi yang harus dilindungi sesuai dengan nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, kasus ini juga mencederai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena masyarakat yang tidak berdaya harus menanggung akibat dari lemahnya pengelolaan data. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan untuk mengatasi masalah kebocoran data ini. Pertama, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Menurut pemerintah, untuk lebih transparan dalam pengelola keamanan data, misalnya dengan melibatkan ahli keamanan cyber dalam pembuatan kebijakan serta memperketat regulasi perlindungan data pribadi. Kedua, ada sila ketiga, Persatuan Indonesia, mendorong kolaborasi antar lembaga baik pemerintah, swasta maupun masyarakat untuk meningkatkan keamanan digital. Misalnya, pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk membangun infrastruktur keamanan data yang lebih baik. Dengan kerjasama ini, kita dapat menciptakan sistem teknologi yang aman dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Jadi kesimpulannya, kebocoran data yang sampai diperjualbelikan di website gelap adalah ancaman serius yang harus ditangani dengan tegas. Perdagangan data pribadi tidak hanya mencoreng rasa aman masyarakat, tetapi juga melanggar hak asasi manusia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, kita dapat mengembangkan kebijakan yang melindungi privasi masyarakat sekaligus menciptakan keadilan digital. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan terhadap data pribadi mereka. Selain itu, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menuntut agar akses terhadap perlindungan data dan keamanan digital dapat dirasakan oleh semua orang tanpa diskriminasi. Teknologi dapat membawa banyak manfaat, tetapi harus dijalankan dengan tanggung jawab dan transparansi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.
kita dapat membangun ekosistem digital yang tidak hanya maju, tetapi juga aman dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesan saya selama kuliah Pancasila dalam 1 semester ini adalah kesannya sangat seru dan sangat bermanfaat karena saya dapat banyak ilmu baru yang belum saya tahu ataupun ilmu yang masih belum saya terlalu pahami dalam nilai-nilai Pancasila. Terima kasih kepada Bapak Kosasi Adi yang telah mengajarkan kami dengan sabar dan asik. Semoga pelajaran mata kuliah Pancasila ini lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Pesan-pesan saya selama perkuliahan mata kuliah Pancasila bersama Pak Kosasi Adi itu sangat inspiratif. Materi yang disampaikan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari dan membuat pembelajaran lebih bermakna. Terima kasih kepada Bapak Kosasi Adi. Semoga Bapak bisa terus menginspirasi generasi muda dengan pendekatan kreatif dalam mengajarkan Pancasila. Pesan saya selama perkuliahan mata kuliah bersama Pak Kosasi Adi, saya semakin memahami pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam hidup bermasyarakat, seperti persatuan, keadilan sosial, dan penghargaan terhadap perbedaan. Terima kasih kepada Bapak Kosasi Adi yang telah memberikan pemahaman yang mendalam dan menginspirasi kami untuk mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kesan-pesan saya selama mengikuti MKWK Pancasila, saya sangat merasa beruntung dan terbantu dengan mata kuliah ini karena di usia saya yang sudah menginjak 19 tahun ini, saya masih dapat berkesempatan untuk mendapatkan secara khusus dan terperinci materi soal Pancasila yang biasanya yang pada dasarnya memang harus digalakkan di semua kalangan. Terima kasih. Kesan-pesan selama 1 semester mata kuliah Pancasila. Selama 1 semester ini, saya sangat terinspirasi oleh pembelajaran yang diampu oleh Bapak Kosasi Adi, yaitu mata kuliah Pancasila. Metode interaktif yang relevan dan beliau gunakan membuat saya lebih memahami nilai-nilai Pancasila dan pentingnya implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada Bapak Kosasi Adi atas dedikasinya dalam membimbing kami. Semoga mata kuliah ini terus berkembang dan memberikan manfaat yang besar bagi mahasiswa di masa depan. Baik, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton video kami. Kami berharap video ini memberikan wawasan baru tentang pentingnya perlindungan data pribadi dalam dunia digital yang semakin berkembang ini. Mari bersama-sama wujudkan dunia digital yang aman sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kita junjung tinggi. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap aman di dunia digital dan terus berkarya dengan hati nurani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.